Kayaknya aku sih masih pencitraan ya, tapi mudah-mudahan ke depan sih Tapi itu bagus loh banyak Pak. Maksudnya bisa. kan kita juga harus Tapi karena yang disyaratin, ya terpaksa deh buka prosedur satu. Iya, pasti dan 100% bahkan 1000% lah. Nggak ada rework, zero mistake lah bisa dikatakan seperti betul. itu. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar kejadian matahari menyinari semua perasaan cinta tapi mengapa hanya aku yang dimarahi. Hai Insan-Insan Wika, bersama saya Raisa. Saya Pade. Saya Agus. Yuk kita ngobrol bareng-bareng dengan Insan Wika dari DOP 1. Good job. Pade, Ya. Subay, Gimana, Sa? kan tahu nih sekarang lagi pembahasan akhlak nih baru-baru ini. Menurut Pade gimana? Kan ada amanah nih, amanah kan datang tepat waktu, pakai seragam. Nah sekarang tuh di DWP 1 tuh kayak gimana sih? Menurut Pade? Iya sih, aku kemarin udah ngumpulin nih. Jatuhnya nih sudah ditandatangan semua nih validator nih Hebat juga lu, pesan Pade. langsung ya. Kayaknya 99,5 sih. Punya siapa tuh Pade? Punya gua lah. Oh punya Pak De. Iya dong, jam kerjaku nggak 100% sih. Oh, gitu. Karena jauh nih rumahku nih. Di mana Pade? Rumahku di Bekasi Timur. Oh Bekasi Timur. Iya. Jadi aku tuh berangkat jam 6 pagi tuh dari ngejar supaya jam 8 masih sampai kantor. Tapi Ya agak telat sedikit. Tetap jam 6 tuh habis Emang naik apa subuh. Pak? KRL. Karena kalau begitu sudah lepas jadwalnya setengah 7, aku harus nunggu jam 7 lah. Pasti telat itu lah. Padahal Tahu kalau sendiri KRL itu tuh. kan on time ya Pak ya? Iya, tapi aku kalau mau masuk penuh nggak jadi. Masuk penuh nggak jadi. Akhirnya terakhir deh aku deh masuk. Kenapa nggak naik Gojek Pak? Mahal. Pak De, coba praktekin lagi Pak De. Masuk gak jadi, masuk gak jadi. Iya, masuk nggak jadi. Masuk nggak jadi. Penuh. Itu yang bikin pusing itunya Pak, pintunya. Pintunya kan ini orang ngapain sih mau masuk apa kagak nih gitu. Iya. Makanya dia males Pak. Iya, makanya nih. Tapi gimana ya kalau sebenarnya sih mungkin perusahaan bagus sih maksudnya ya supaya kita tuh kalau kemarin tuh lihat di kantor tuh 8:30 masih sepi, jam 9 baru pada datang, sekarang tuh jam 7:30 udah pada antri lift Oh loh. itu kalau ini ya Pak ya sekarang penerapan dari salah satu ahlak itu ya, amanah itu ya. Yang mana ini? Kebetulan saya di sini kan baru semingguan, jadi Yes. memang budaya seperti ini kan berbeda kalau kita di aplikasi kalau proyek. Kalau di proyek kan memang jam 7 pagi memang udah harus tank datang karena kan ada safety morning kayak gitu kan di proyek. Iya. Tapi alhamdulillah budaya yang di Wika ini sebenarnya sudah diterapkan di proyek. Kita aja jam 7 udah masuk gitu loh. Betul, tapi nggak semua proyek sih mas. Oh gitu ya. Iya, karena aku dulu juga Alhamdulillah selama saya di Wika kayak gitu terus. proyek Memang pernah sih sebelumnya. satu yang enggak ini, yang enggak. Iya, Mungkin kita pernah satu tergantung proyek ya Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi memang sih ini kita di kantor dilihat mungkin kedisiplinan kurang ya. Jadi bagus sih supaya kita bisa cepat-cepat kerjaannya juga bisa efektif gitu kan. Tapi ya itu tadi keluar masuk nggak jadi, masuk nggak jadi itu masalahnya. Jadi saya masih telat nih. Kalau Mas Subay sendiri seragam gimana? Kalau aku seragam ini ya memang terjadi apa agak berubah ya. Saya tuh kalau dulu kan hampir 11 tahun saya di Wika itu kan di project terus. Kalau seragam kita menggunakan seragam apa yang di PDL lapangan ya, PDL itu. PDL di Ya, lapangan yang betul, sudah yang warna disesuaikan pakai coklat. Kalau di sini kan ternyata saya juga kaget karena seragam kayak warna putih, warna yang biru itu kan emang jarang dipakai di project ya karena Iya. kita ada seragam khusus untuk project. Tiba-tiba pindah ke sini celananya juga ternyata nggak boleh jeans kayak gitu kan. Saya juga harus menyesuaikan diri. Yang dulu itu nggak pernah sama sekali pakai celana kain kecuali kondangan gitu. Oh, Jadi di sini tuh saya akhirnya pas waktu pindah ke sini mau nggak mau kan harus beli celana ini ya kain ya. Kalau orang lihat pertama mungkin teman-teman proyek kalau ngelihat saya pas ke sini perasaan dulu nggak pernah serapi ini tiba-tiba rapi kayak istri saya kalau saya setiap video call kayak gitu tumben rapi. Jadi memang ada
ada apa ya, ada kayak dampak positifnya gitu lah. Membuat saya lebih ganteng gitu loh Pak. Kayaknya Pak. Oh gitu. Bersinar gitu ya. Lebih rapi. Sayang. Terus kemudian apa biasanya kan biasanya ke lapangan gitu. Biasanya kelihatan putih gitu, kelihatan Memang kalau glowing gitu ya. Mas Ube itu orang proyek kan, biasanya ya nggak ada yang lihat. Kalau di sini kan banyak yang lihat gitu kan. Mungkin itu ya. Sekalian ini ya rapi. Pak, sekalian Iya. apa ya TP-TP ya kalau orang bilang zaman sekarang Tebar apa ya? pesona Tebar kali ya. pesona ya. Kalau Mbaknya ngelihat saya gimana? Udah terasa ini kan? Apa tuh? Terlihat rapi Iya. gitu kan. Tambah awet muda ya. Awet muda kan, padahal kita hampir seumuran ya Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Makasih ya. Tapi di antara kita ini terlihat muda kan. Iya. Ya udah terus Kayaknya di next. sini aja dulu deh. Oh ya. Monggo. Nah, kalau kompeten gimana Pak De? Jangan Kompeten. bosan Pak. di Oh sini. iya, kompeten tuh kalau saya sendiri sih ya nggak pernah tuh yang kemarin-kemarin tahun-tahun lalu tuh belajar buka prosedur lagi itu. Tapi karena disyaratin, ya terpaksa deh buka prosedur satu-satu. Aduh, pusing juga nih, mana harus ini lagi, harus dilaporin lagi, di capture lagi. Kayaknya aku sih masih pencitraan ya, tapi mudah-mudahan ke depan sih. Tapi itu bagus loh Pak. Banyak, Maksudnya kan kita juga harus ini ya persaingan di dunia konstruksi terutama ya. Itu kan sangat ketat nih. Apalagi apa namanya? Pesaing-pesaing kita juga pasti dia juga memiliki kompeten yang sangat luar biasa. Contohnya dari tetangga kita itu, kalau kita bisa ngelihat dari penerapan metode kerja itu sudah mulai keren loh Pak. Tapi tahu nggak sih kalau dinilai semua tuh Wika itu yang paling bagus, paling lengkap prosedurnya. Makanya kan di kompeten itu kan kita menyelesaikan, kita harus suruh belajar lihat prosedur nih. Kan di situ ada prosedur, misalnya ada pengecoran, ada pembesian, seperti apa sih ikannya. Nah itu nggak cuma 1-2 proyek itu dia tuh nggak baca itu, jadi sering salah-salah, terus akhirnya nggak sesuai kan produknya, jadi di reject sama owner. Padahal sebenarnya kalau kita menerapkan kompeten itu kita bisa learning dulu, baca dulu, study dulu, sebenarnya seperti apa, jadi nggak salah-salah lagi gitu harusnya di Jadi project. meminimalisir resiko ya Pak De ya. Betul. Karena gue pernah tuh ngalamin di project tuh ya. Pokoknya asal aja semua pada ngecorin yang kena kualitinya. Pak, ya. Aduh, Sabar ya, Pak, ya. sama owner dikomplain. Padahal udah kasih ini prosedurnya gini. Tapi ya mungkin bareng-bareng lah kesalahannya. Nggak bisa. Ya kita learning by doing aja Pak. Ya mungkin kan memang kayak kompeten itu sebenarnya harus benar-benar kita tanamkan dan harus benar-benar kita lakukan kalau emang semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur WIKA-nya itu gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya, malah bagus ya Pak ya. Kalau kita udah sesuai prosedur itu pasti dan 100% bahkan 1000% lah, nggak ada rework, zero mistake lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah ini gimana, tinggal PR-nya aja sih Pak. Bisa hal itu akan menjadi sesuatu hal yang kalau ditinggalin tuh rasanya gimana loh. Contohnya kayak kemarin kita pandemi kan harus pakai masker terus ada ada pengumuman kalau bebas buka masker, tapi kan karena kita sudah hal itu kayak menjadi suatu hal yang melekat di kita. Kalau nggak pakai masker tuh rasanya ada yang kurang gitu loh. Kalau mungkin di Islam kalau misalnya nggak melaksanakan sholat 5 waktu tuh rasanya deg-degan. Nah mungkin itu yang jadi PR-nya Pak. Gimana ini kalau value core value ini bisa menjadi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya. Jadi orang-orang itu udah melekat gitu loh. Kalau value penunjang, aku masih ingat dulu tuh Mas, waktu masih muda di Wika ya, masih muda. Ya. Pernah muda ya Pak ya? Pernah muda dong. Dulu itu ada ini Mas. Ada apa? Ada yang core-nya itu, value-nya itu bahasanya adalah dipaksa, kemudian terpaksa ya kan. Setelah sudah bisa ngerasakan tapi sebenarnya terpaksa. Terus habis itu bisa karena tadi sudah Terbiasa. jadi bisa dulu kan. Habis bisa, kemudian terbiasa tadi dibilang, terus jadi budaya seperti itu. Jadi dengan dipaksa tadi jadi budaya seperti itu. Jadi Setuju sih Pak. jadi memang harus dibudayakan, harus dibiasakan, harus seperti itulah supaya kita bisa terbiasa dan budaya. Saya balik ke sini lagi ya, sakit. Silakan. Kalau aku masih bingung nih Pak De. Loyal tuh lebih ke mana ya? Antar perusahaan ke pegawainya ataukah sesama kita nih Pak De? Sebenarnya sih kalau loyal ya, setauku ya kalau loyal ini ya kita itu ke perusahaan harus loyal. Contoh nih kemarin ya, misalnya kita bantu nih perusahaan nih. Kita tahu nggak lu punya ini? Kita punya apartemen yang di sono di Planet Bekasi.
yang masih dalam tahap penjualan nih, masih beberapa. Iswara itu ya. Ya, betul Iswara. Nah, jadi bentuk loyal yang kemarin aku lakukan itu, aku bantu nih untuk promosiin ya di Instagram aku pribadi, kemudian di WA aku di Endorse gitu, grup Pak? itu. Enggak sih, cuma-cuma aja. Saya kira endorse. Tapi ini bentuk loyalku ke Iya sih, Wika betul gitu sih, ya. Kalau yang lain mungkin masing-masing ya. Iya, Tapi secara. dengan itu harapannya pada kenal di blasting kemana lagi ke WA grup yang lainnya dari keluarga, teman-teman, reuni. Jadi kan bisa jadi ada teman-teman yang butuh apartemen yang dengan pasti kualitasnya bagus kalau di Wika kan. Pastilah Pak, kalau sudah menerapkan prosedur dengan baik. Ya pasti. Kan ada tim sendiri. Emang sih kalau membahas masalah loyal itu banyak cara. Kalau kita menjaga nama baik dengan ke komunikasi dengan stakeholder itu, kan mereka merasa ini ya Pak, kalau kita ada komunikasi dengan baik, menjelaskan Wika kerjaannya seperti apa, pasti akan terjadi ikatan. Wah pasti kalau si stakeholdernya itu punya project atau punya tender, pasti akan ngomongin kita, kan udah kenal. Wah itu di sana tuh Pak Danang itu bagus itu kerjaan Pak Danang gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gitu Iya, ya Pak. Seperti itu sih. Uh-uh. Banyak hal sebenarnya loyal itu. Iya. Nggak hanya memakai kita seragam itu kan juga salah satu loyalitas kan. Maksudnya kita bisa juga, iya. membanggakan atribut kita sendiri. Harus bangga dong kita sebagai Bangga lah, insan Wika. insan Wika. Yoi bro. Nah, yang terakhir nih, adaptif sama kolaboratif gimana tuh? Aku dulu apa? Pade dulu Monggo. lah. Yang paling muda. Aduh. Adaptif. Kalau aku sih maknanya adaptif itu gini bisa ya. Kita ini kan sekarang semuanya serba cepat nih berubah nih. Lu inget kan HP Nokia tuh? Sekarang ada yang jual nggak? Gak ada. Iya, itu Tapi aku karena masih punya. Beneran. ya karena nggak bisa beradaptasi. Iya. Makanya kita adaptif itu kita harus mengikuti perkembangan zaman nih. Kayak sekarang nih semuanya serba online nih. Makanya pelaporan kita ada Wikakis, ada Wikapis, kemudian sekarang itu ada SAP. Itu kita harus beradaptasi dengan tantangan global nih. Jadi makanya kita harus bisa untuk mengikuti perkembangan zaman. Makanya itu adaptif gitu. Kalau dari proyek gimana tuh? Mas Iya. Ope kan dari Dari proyek ya. masuk sini. Ya mungkin agak ini ya, cepet adaptasinya ya. Ya karena memang Atau dia lebih cari kosnya mahal kemarin, Iya harus adaptasi gitu ya. Emang itu sih adaptasi. Biasanya kalau di proyek kan udah di ini ya, udah disediakan sama proyek ya. Jadi kalau pas di sini kan memang apa-apa harus sendiri. Tapi alhamdulillah di sini karena sudah banyak temen di sini, jadi ya kurang lebih cepat Aman lah lah bisa mengadaptasi sendiri, mengenal teman-teman yang baru dilihat kayak gitu. Udah kebetulan banyak teman-teman yang sudah kenal juga di sini gitu loh. Jadi ya 1-2 hari lah bisa ini. Ya, berarti Yang- oke. oke lah. Berarti yang terakhir kolaboratif nih. Kolaboratif gimana ya? Kalau aku sih mungkin kalau biasa nyiapin acara-acara bareng itu ya kayak MR bareng dengan Infra 1 gitu mungkin harus ada perintahnya supaya bisa ada acara bareng itu karena itu yang paling nggak gampang sih menurutku sih kolaboratif dengan yang lain. Iya sih, di sini kan saya masuk ke engineering ya, di mana nanti kita itu memang harus berkolaborasi dengan Infra 1. Jadi nanti ada dibagi 4 prosedur kan, prosedur engineering, IPC, prosedur DPGLN, terus Iya. infrastruktur. Karena kan infrastruktur ada 2 nih, Iya, infrastruktur 1 dan infrastruktur 2. Jadi nanti digabung jadi satu timnya. Nanti mungkin di situ adalah salah satu kolaborasi awal yang saya lakukan di sini nantinya. Meskipun kalau di proyek kan pasti kita melakukan kolaborasi dengan fungsi-fungsi lain, dengan stakeholder yang lain, itu kan salah satu kolaborasi juga gitu sih. Ya Itu sih kalau menurutku sih. kayaknya gitu sih ya. Heeh. Sekarang juga sih, maksudnya ini lebih inilah ya. Maksudnya sekarang tuh kita di Wika tuh lebih terarah. Maksudnya kita tuh mau menjadi insan yang seperti apa gitu. Karena sudah ada core value BUMN itu mungkin bisa insya Allah lah dan pastilah menjadi akan lebih baik dan siap bersaing. Tuh. Nah, menurut Insan Wika gimana? Setuju nggak sih dengan pembahasan kita kali ini? Oke deh, kalau kayak gitu. Nah, yang penting rule mode akhlak di Wika. Halo guys. Bapak, sebentar Pak, dipinjam ruangannya ya Pak ya? Buat podcast Pak. Insan Wika, kita udahan dulu ya podcastnya. Besok lagi.
Yang pasti Sebelum ditutup, akhlaknya ya. akhlaknya jangan lupa. Oke, dah. Semangatnya dulu, jangan lupa. Siap. Semangat pagi. Pagi, 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 Wika Jaya.